Inilah kondisi pesisir Jakarta hari ini. Pemirsa, saat ini saya berada di Tanggul Muara Baru, pesisir Jakarta Utara. Di samping kanan saya, ini adalah lautan luas di Teluk Jakarta yang memperlihatkan adanya kapal-kapal yang ada di sini. Lalu, di sisi lain, ini adalah permukiman wilayah di Muara Baru, di mana ini jarak permukiman adalah kurang lebih 200 meter dari tanggul tempat saya berdiri. Daratannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut. Artinya pemirsa, ini menjadi ancaman yang sangat serius. Bahkan ombaknya, debur ombaknya ini bisa setinggi hingga 2,5 meter dan melompati atau melewati Tanggul Muara Baru ini. Tanggul Muara Baru ini sempat rembes beberapa waktu lalu dikarenakan curah hujan yang tinggi sejak bulan Desember hingga saat ini. Nah, tanggul yang rembes ini juga dikarenakan berbagai faktor. Dari usianya saja ini sudah lebih dari 8 tahun. Kemudian karena tekanan air yang tinggi pemirsa. Nah, selain itu juga karena adanya korosi yang ada di tanggul ini. Tadi saya lihat juga ada beberapa besi yang juga sudah berkarat pemirsa. Mungkin karena usianya juga sudah tua. Lalu untuk ukurannya ini 4 meter. Lebih tinggi dari saya yang hanya 160 cm saja pemirsa. Jika gelombang pasang menghantam Tanggul Muara Baru, ancaman genangan air yang meluas, kemudian jebolnya tanggul ini bukan sekedar kemungkinan belaka. Dari Jakarta Utara, Arbida Donosmito, Widiarto Adi, Metro TV. Tanggul penahan laut di pesisir Jakarta kian kehilangan fungsi. Dan selain itu pemirsa, kita akan melihat bagaimana sebetulnya dampak dari kondisi pada hari ini terhadap Jakarta. Permukaan tanah makin turun sementara air laut makin naik. Inilah kontroversi selengkapnya. Menghalang Jakarta Karam bersama saya Zilvia Iskandar. Baik pemirsa, sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV yang akan membahas topik pada hari ini dan juga 2 narasumber yang bergabung lewat Zoom. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada di sini peneliti senior BRIN Joko Widodo atau panggilannya Mas Jeko. Selamat malam Mas Jeko. Selamat malam Mbak. Kemudian juga ada ahli tata kota Kang Yayat Supriyatna. Kang Yayat, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Dan berikutnya ada Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Alif Fauzi. Mas Alif, selamat malam. Selamat malam. Kemudian bergabung lewat sambungan Zoom ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Bang Ciko Hakim. Bang Ciko, sudah bisa mendengar suara saya di studio? Dan juga ada PLT, selamat malam, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Andri Ramdhani. Selamat malam Pak Andri, terima kasih semuanya sudah bergabung dan alhamdulillah ya bisa sampai di Metro TV dengan selamat. Pastinya hari ini menghadapi cuaca yang luar biasa, ada hujan, ada banjir di mana-mana, tapi terima kasih sudah bisa bergabung di sini. Saya akan mulai dulu dari Mas Jeko. Mas Jeko, benarkah penurunan muka tanah di Jakarta Utara terutama ya sudah masuk tahap darurat? Ya, baik Mbak Sylvia ya. Jadi memang kondisi di Jakarta itu tadi sudah disampaikan Pak Gubernur juga ya, Pak Pramono Anung, bahwa beberapa kawasan mengalami penurunan. Terutama sebenarnya yang paling parah memang di Jakarta Utara ya. Terutama tadi sudah dilihat di video juga di daerah Muara Baru terutama ya. Di sana kondisinya cukup parah. Dan kemudian daerah lain di tengah yang penurunannya cukup signifikan itu di Jakarta Barat.
daerah Rawabuaya dan sebagainya. Makanya hari ini juga kita lihat di daerah Rawabuaya kan juga terjadi banjir ya. Itu bisa jadi juga terjadi karena sebab penurunan tanah. Dan penurunan tanah di Jakarta ini sebenarnya memang sudah fenomena yang lama ya, karena kita tahu Jakarta ini kan sebenarnya dia merupakan daerah muara ya, yang tadinya juga terutama di daerah utara itu kan daratannya itu berasal dari endapan. Nah, karena kemudian dia konsolidasinya belum sempurna, sehingga yang terjadi sekarang menjadi mudah untuk turun permukaan tanahnya. Itu yang terjadi saat ini. Tapi wilayah dengan ketinggian hanya 1 meter di atas permukaan laut pun Anda bilang berpotensi tenggelam dalam waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, Mas Ciko? Iya, karena begini Mbak, di Jakarta Utara itu sekarang yang kita detek ya dari hasil analisis saya dengan teknologi interferometrik sintetik aperture radar ya, di mana kita membandingkan beda fase gelombang elektromagnetik, kita bisa mengukur tingkat penurunan itu dalam kedetilan milimeter. Dan kita lihat di Jakarta Utara sekarang sekitar 9 atau 10 cm. 9 sampai 10 cm per tahun itu artinya dalam 10 tahun kan berarti 1 meter ya. Jadi kalau kita bayangkan area yang sekarang ketinggian di atas permukaan laut hanya 1 meter ya tentu dalam 10 tahun pasti tenggelam gitu ya. Oke, baik. Saya ke Bang Ciko lagi. Bang Ciko dulu ya. Bang Ciko, minggu ini hujan itu menyebabkan dalam tanda kutip ya kekacauan yang luar biasa di Jakarta, apalagi lalu lintas hari ini. Bagaimana Pemprov merespons situasi Jakarta belakangan ini, Bang Ciko? Yang pertama, Sylvia, tentunya Bapak Gubernur menyampaikan keprihatinannya terkait apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Yang kedua, kita tahu bahwa cuaca yang kita alami sekarang bisa masuk dalam kategori cuaca ekstrim. Artinya ketika curah hujan turun di atas 100 mm dan bahkan rata-ratanya udah di atas 175 mm. Dan ini memang kalau kita mau jujur, sesungguhnya sudah melampaui apa yang menjadi kapasitas atau kemampuan infrastruktur Jakarta untuk menanganinya. Terkait dengan itu, tentu kita tidak tinggal diam. Bapak Gubernur telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan berbagai upaya. Kalau kita bicara terkait dengan modifikasi cuaca misalnya, ini terus dilakukan, bahkan hari ini dilakukan dua kali, yang artinya curah hujannya begitu hebat sehingga kita ketika melakukan modifikasi cuaca hanya bisa menurunkan intensitas itu antara 20-30%. Dan bayangkan bila tidak dilakukan modifikasi cuaca bagaimana situasi hari ini. Dan yang kedua tentunya Dinas Sumber Daya Air terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan kompetensi mereka terkait dengan pompa air yang kita siagakan dan kita operasikan. Ada 600 pompa air statis, ada 600 yang mobile yang terus dioperasikan, sehingga kalau kita bisa melihat di berbagai wilayah sempat surut, walaupun kemudian karena curah hujannya kemudian turun lagi, akhirnya tetap naik lagi dan kemudian surut lagi. Dan ini harus difahami juga bahwa ke 1.200 total jumlah pompa air ini tidak bisa beroperasi selama 24 jam penuh, artinya harus ada istirahat terkait dengan kapasitas mesin itu sendiri. Dan selain itu tentu semua jajaran seperti Dinas Perhubungan yang kemudian tentunya harus mengatur arus lalu lintas yang menjadi macet akibat dari genangan-genangan yang terjadi, dan juga dinas-dinas lain termasuk Satpol PP misalnya hari ini mengerahkan kendaraan-kendaraan truknya untuk kemudian mengangkut siswa pulang sekolah ketika sekolahnya itu akses keluar masuknya itu tergenang oleh banjir yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Begitu juga orang-orang yang bekerja. Begitu juga dinas-dinas lain, pasukan oranye tentunya juga digerakkan untuk kemudian membuang sampah-sampah yang menutup saluran-saluran, beserta juga pasukan birunya Dinas Sumber Daya Air. Dan tentu ke depan akan ada upaya-upaya lain, dan kita berharap masyarakat juga mengurangi dan membatasi mobilitasnya. Ini juga terkait dengan keamanan dan kenyamanan kita bersama. Dan insya Allah malam ini akan dikeluarkan surat edaran dari Disnaker terkait dengan himbauan untuk work from home atau work from anywhere, di mana bisa tetap bekerja di tempat-tempat yang aman. Dan untuk
sekolah oleh Dinas Pendidikan juga akan dikeluarkan himbauan bahkan juga peraturan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui daring. Oke, baik. Saya nanti kembali lagi ke Anda Bang Ciko. Kang Yayat, saya ingin Anda mengomentari ketika Jakarta dilanda hujan dengan intensitas 100 sampai 175 mm. Itu kita sudah tidak mampu secara infrastruktur untuk menahan. Dan pada akhirnya masyarakat juga diminta untuk dihimbau untuk melakukan pekerjaannya dari rumah. Jadi bukan baru ya. Memang kita dalam kondisi seperti apa sih Kang Yayat? Kenapa kita tidak bisa dengan intensitas hujan yang seperti itu saja sudah membuat kita sangat kewalahan? Ini hari ini saya menyatakan saya prihatin dengan agak sedikit kegalauan, istilahnya andilau lah antara dilema dan kegalauan. Kenapa galau? Karena satu hal, sejarah Jakarta mencatat banyak kegagalan terkait penanganan banjir. Contohnya begini ya, ini ada buku sejarah Master Stu Gunawan yang menuliskan Jakarta gagal dengan sistem kanalnya ya. Dari zaman Belanda. Jadi sejak zaman Belanda dulu mereka berpikir bagaimana mengamankan Jakarta dengan konsep Amsterdam, Rotterdam, ujungnya terendam juga. Nah, artinya ada kegagalan sistemnya. Kemudian apa yang terjadi dengan sistem master plan pengendalian Jakarta? Ini yang seperti kita sudah tahu masyarakat ya. Ini master plan tahun 73 didesain untuk mengantisipasi rencana pengendalian banjir Jakarta. Tahun 73? Tahun 73, buatan Nedeko, Belanda juga yang buat. Nah, 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Masih relevan tidak? Tidak relevan lagi. Fakta hasil kajian dari JK maupun yang dari Kementerian PU mengatakan harus ditingkatkan 3 kali 4 kali lipat. Memang itu masih kita pakai, Kang? Yang mana? Yang ini masih kita pakai sampai sekarang? Sampai sekarang masih dipakai, tapi masih tahun 73. Artinya belum ada upaya yang maksimal. Contohnya memang ada rencana, sudah dibuat misalnya sodetan. Sodetan dari Banjir Kanal Barat ke Banjir Kanal Timur. Itu juga kendalanya terhambat karena persoalan apa? Persoalan pembebasan tanah. Kedua, normalisasi dari Sungai Ciliwung. Ya, selalu perdebatan kembali antara normalisasi dengan naturalisasi. Perdebatan istilah ini. Ya, tapi tidak ada aksi yang kita selesaikan. Nah, fakta sekarang kita melihat satu realitas ya, ketika sistemnya gagal, kemudian penurunan permukaan cepat terjadi, pasang laut terus terjadi, rumah-rumah air berubah menjadi rumah manusia, ibaratnya ada konflik antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia, ujungnya apa? Kita pasrah total sekarang ini. Pasrah total. Nah, saya mengatakan itu, mengapa bisa saya mengatakan ini? Karena satu, Ki-nya berapa sebetulnya? Belum ada jawaban tentang kapasitas drainase Jakarta. Adanya Ki 5, 10, 100 tahun, berapa tahun. Nah, kita harus tahu berapa sebetulnya kapasitas drainase Jakarta. Untuk curah hujan berapa? 120. Misalnya didesain untuk 120. Hujan sekarang dikatakan oleh Mas Ciko tadi 175. sudah 175. Ya. Artinya sistem kita sudah tidak mampu lagi. Artinya apa yang dilangkahkan sekarang? Modifikasi cuaca. Ya. Tadi katakan benar, modifikasi cuaca sekali lagi saya mengatakan ini ibarat kayak paracetamol. Hanya untuk mengurangi gejalanya saja. Masalahnya nggak selesai. Artinya apa? Apakah Jakarta harus terus-menerus tergantung kepada modifikasi cuaca? Itu PR paling menarik. Itu PR yang harus dijawab kita bersama. Nanti saya lempar lagi ke Bang Ciko untuk menjawabnya. Tapi sesaat lagi pemirsa kita jeda terlebih dahulu. Oke, tadi berbagai istilah yang disebutkan oleh Kang Yaya, Jakarta sudah tidak mampu, ada kegagalan di situ. Mas Alif di sini dari LBH Jakarta juga menyebutnya Jakarta kian rapuh menghadapi bencana. Kenapa semakin rapuh, Mas Alif? Baik, jika berbicara soal problem yang dihadapi oleh Jakarta gitu ya, warga Jakarta khususnya gitu ya. Tentu warga dihadapkan pada istilah yang dinamakan dengan polikrisis gitu ya. Ketika kemarau kita berbicara soal polusi udara yang memang itu dapat berkontribusi negatif terhadap kesehatan warga. Di situasi seperti ini, di situasi banjir gitu, tentunya problemnya bergeser gitu ya. Banjir dan kemacetan itu menjadi kombinasi yang paling berdampak terhadap warga Jakarta tentunya. Dan kami melihat bahwa ya memang ini selalu menjadi tantangan bagi Gubernur DKI Jakarta setiap
banjir atau curah hujan yang sangat tinggi melanda Jakarta gitu ya. Dan menurut kami ada solusi yang belum mengakar seperti itu? Nah, kalau tadi Kang Yayat bilang gitu ya, paracetamol ya tentu ini penanganannya secara reaktif saja, tapi luput untuk mengurai problem yang sebenarnya itu menjadi akar masalah yang selama ini menyebabkan banjir Jakarta sulit untuk dikendalikan gitu ya. Contohnya land subsidence, soal penurunan muka tanah. Ya, memang ini jadi konsekuensi logis dan setiap tahun mengalami penurunan 3 sampai 10 cm gitu ya. Dan menurut kami ini akibat adanya ekstraksi air tanah dalam seperti itu. Yang tentunya ini pengekstraksi terbesar tentunya di sektor bisnis dan industri, khususnya mall, kemudian pabrik dan seterusnya gitu ya. Tapi di satu sisi saluran perpipaan air bersih di Jakarta juga belum mencakup 100%. Dan itu mengharuskan warga ataupun pelaku usaha gitu ya untuk mengambil air tanah dalam seperti itu, sehingga jadi mau pakai air pump pun ternyata salurannya ada masih kontribusi susah. aktifnya juga gitu ya, yang memang ini dibuka dengan adanya perubahan Badan Hukum Pamjaya menjadi perseroan seperti itu. Artinya di sini cara pandangnya adalah profit oriented lagi seperti itu, bukan untuk public services obligation seperti itu. Dan kemudian di sektor kalau ada banjir rob gitu ya, ada nature based solution juga yang memang luput untuk diperhatikan seperti itu. LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil mendampingi warga Pulau Pari gitu ya untuk mempertahankan ruang hidupnya. Mereka menanam secara swadaya ekosistem mangrove, tapi memang terpaksa terganggu oleh ekstraksi dari korporasi wisata seperti itu. Dan warga pada tahun lalu sudah melayangkan gugatan, tapi tadi tidak didukung oleh Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan mereka tadi ya secara swadaya, mandiri, merawat ekosistem laut. Tentunya ini berkontribusi terhadap... Jadi ada berbagai dimensi masalah ya. Betul, karena geografis Jakarta unik gitu ya. Mulai dari perkotaan dan perairan. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Bang Ciko ya, karena narasumber di sini sudah menguraikan masalah-masalahnya seperti apa, dan saya yakin Bang Ciko juga sudah tahu masalahnya seperti apa. Tapi persoalannya adalah Bang Ciko, bagaimana penanganannya itu supaya tidak reaktif tapi lebih solutif yang memang jangka panjang. Bang Ciko? Oke, kita harus mengingat kepemimpinan Bapak Pramono Anung ini belum genap setahun ya. Artinya memang kalau kita bicara di anggaran tahun 2025 adalah anggaran yang diketok oleh pemerintahan sebelumnya di tahun 2024 dengan konsep-konsep proyek ataupun apa-apa yang terkait dengan dilakukan itu dipersiapkan oleh pemerintahan di tahun 2024. Nah, kalau di tahun 2026 ini, tahun anggaran ini baru mulai, Sylvia dan teman-teman sekalian yang berada di studio, tentunya anggaran pengendalian banjir tahun ini cukup masif, hampir 3 triliun rupiah, yang kemudian tentunya inilah yang dimana kita akan melakukan apa-apa yang harus kita lakukan untuk terkait dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di jangka menengah dan jangka panjang. Ya, salah satunya tentunya kita mengevaluasi bahwa pengerukan sungai selama ini masih kurang masif dilakukan, dan itu akan dilakukan. Kita terkait dengan normalisasi misalnya, dan normalisasi ini tentunya terkait banyak hal, terkait dengan relokasi. Jadi akan ada proses-proses yang memang memakan waktu dan juga tentunya proses yang cukup panjang. Apalagi ini hanya bisa dimulai apabila hujan sudah tidak turun seperti sekarang ini. Yang ketiga tentunya di tahun 2026 dengan kesepakatan dengan pemerintah pusat, tentunya DKI Jakarta menjadi lead untuk kemudian groundbreaking terkait dengan pembangunan Giant Seawall. Nah, saya juga sepakat terkait dengan land subsidence ini atau penurunan muka tanah ini memang disebabkan oleh masifnya pengambilan air tanah, dan khususnya memang oleh industri. Itulah sebabnya memang sejak tahun lalu Bapak Gubernur telah menginstruksikan pada Pamjaya untuk kemudian menargetkan dalam waktu 1-2 tahun ini untuk bisa memberikan pelayanan 100%. Nah, kalau kita melihat terkait dengan pers roda tadi yang disampaikan oleh Bung Alif misalnya, bisa dilihat dari sisi dua mata uang. Yang pertama tadi bisa mengatakan bahwa ini mencari profit oriented, tapi tidak begitu juga, karena nanti saham yang akan dilempar ke publik itu juga tidak
saham mayoritas bahkan tidak melebihi 20%. Dan kemudian justru cara pandang dari Bapak Gubernur Pramono Anung dan Pemprov DKI Jakarta adalah apabila suatu perusahaan atau satu badan usaha diawasi oleh publik, kinerjanya akan lebih baik lagi. Tanpa juga tadi, karena memang sejak awal ada target yang dicanangkan bahwa harus bisa melayani 100% warga Jakarta, dan bukan hanya menjadi perusahaan air ya tanpa bisa diminum, dan harapannya juga menjadi perusahaan air minum sesuai dengan judulnya. Artinya airnya juga bisa diminum walaupun dengan pengolahan dan lain sebagainya. Jadi ke depan memang banyak yang akan kita lakukan, dan kita sekarang hari-hari ini fokus pada apa yang terjadi di awal tahun ini. Kalau kita bicara awal tahun anggaran baru, tentunya Silvi harus diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan ini tidak bisa dimulai serta-merta begitu saja, karena akan ada proses-proses terkait dengan lelang dan lain-lain, tapi ini akan kita percepat, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan Jakarta ke depannya. Namun tentu kita perlu juga peran aktif dan partisipasi dari civil society, ya, seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Apabila kita melakukan normalisasi misalnya, harus ada keikhlasan bagi masyarakat yang masih tinggal di bantaran kali juga untuk mau merelokasikan diri. Kita nggak mau bicara direlokasi ya, karena memang harus sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan kita juga tentunya menyediakan tempat-tempat seperti rusun-rusun yang memang sudah sangat layak huni dengan harga yang terjangkau, harga sewanya. Dan mudah-mudahan ini terjadi. Kan beberapa kali di 2025 itu sudah kita lakukan, dan alhamdulillah masyarakat juga akhirnya sadar bahwa tinggal di rusun jauh lebih baik daripada di pinggiran kali yang tentunya menyulitkan mereka untuk hidup layak. Terakhir, Bang Ciko ya, karena Bang Ciko hanya bisa sampai di segmen ini dan judul kita hari ini itu adalah menghalang Jakarta Karam. Bang Ciko, saya tahu Pemprov DKI Jakarta masih fokus penanganan jangka pendek banjir yang terjadi di Jakarta saat ini. Tapi ke depan ancaman penurunan permukaan tanah Jakarta tenggelam itu tampaknya semakin nyata, Bang Ciko. Jadi apa nih yang bisa dicicil dari sekarang untuk mencegah itu? Apakah giant seawall adalah solusi paling jitu yang saat ini dimiliki oleh Pemprov DKI? Saya rasa itu bukan solusi dari Pemprov ya, itu solusi yang sudah sebenarnya disampaikan sejak zaman Orde Baru di era Bapak Soeharto. Namun sekarang juga itu juga menjadi kesepakatan yang kita lakukan karena juga mendapat masukan dari pemerintah pusat. Dan jadi ini terkait dengan giant seawall itu kan sebenarnya plan yang sudah lama dan hanya menunggu terkait dengan realisasinya. Dan kemudian tentunya ada andil pemerintah pusat juga di sana. Dan tentunya Pemprov DKI Jakarta sebagai panjangan tangan pemerintah pusat, seperti juga Pemprov-Pemprov lainnya seluruh Indonesia akan patuh dan akan melaksanakan apa yang menjadi program bersama ini. Itu yang pertama. Tapi itu bukan hanya satu-satunya. Tadi disampaikan oleh Bung Alif, saya setuju. Artinya land subsidence yang kemudian artinya harus menghentikan penggunaan air tanah dan khususnya oleh para industri ini ya. Tentunya dilakukan oleh Pamjaya untuk kemudian bisa melayani 100% warga Jakarta atau seluruh stakeholders yang ada di Jakarta. Jadi banyak hal Sylvia, termasuk dengan pengerukan, termasuk juga dengan perbaikan drainase. Tadi disampaikan oleh Kang Yayat tentunya apakah drainase kita ini cocok dengan bangunan-bangunan, jumlah bangunan yang ada terkait dengan urbanisasi yang nggak bisa menahan lajunya pembangunan tentunya. Dan ini juga harus banyak diperbaiki. Jadi sebenarnya anggaran yang masif nanti di tahun ini sekitar 2,8 triliun itu pun rasa-rasanya masih kurang karena akan dilakukan lagi untuk anggaran tahun ke depannya lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa membuat Jakarta ini ya minimal mengurangi dengan lebih dari 30% genangan-genangan yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Ciko sudah meluangkan waktunya di kontroversi hari ini. Terima kasih. Saya tahu masih banyak tugas ya untuk menangani banjir yang sedang terjadi di Jakarta saat ini. Terima kasih sudah bergabung di kontroversi. Kita masih akan bahas kalau tadi gejalanya sudah ketahuan, kemudian obatnya diberikan, tapi sekarang kita ingin bagaimana menghilangkan penyakitnya secara permanen. Apakah mungkin dengan solusi yang sudah ada dimiliki oleh sekarang, pembangunan giant seawall atau tanggul laut raksasa? Apakah cocok ini antara penyakit dengan obatnya? Sesaat lagi pemirsa. Jadi kan kemarin saya
sudah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ahok. Itu kalau jebol, jadi bahasanya kalau, ya bismillah nggak jebol. Bismillah nggak jebol. Kita juga harus segera bangun tanggul laut Pantura Jawa. Untuk selamatkan pantai utara Jawa, segera akan kita mulai membangun tanggul sepanjang 535 km. Ini akan selamatkan 50 juta rakyat kita. Ini mungkin membutuhkan waktu. Perhitungan kita mungkin ini butuh 20 sampai 25 tahun. Tapi kita tidak boleh ragu-ragu. Minimal kita mulai sekarang. Nanti ada generasi-generasi yang akan selesaikan. Perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Ada persoalan klasik banjir, kemudian ada persoalan yang menanti di depan mata soal penurunan permukaan tanah yang terus terjadi. Hingga diperkirakan Jakarta dalam 10, 20, atau 30 tahun ke depan akan tenggelam. Nah, Pak Jeko, kalau disebutkan bahwa saat ini tampaknya harapan kita itu semuanya dikumpulkan di proyek Giant Seawall. Tapi apakah itu solusinya untuk semua penyakit-penyakit tadi? Ya, Giant Seawall salah satu solusi ya, tapi tentu itu bukan satu-satunya. Karena tadi sudah disebutkan, Mas Alif tadi juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab penurunan tanah kan karena adanya eksploitasi air tanah yang berlebih-lebihan. Nah, itu tentu itu harus diselesaikan ya. Di Jakarta sendiri sebenarnya sudah ada upaya untuk mengurangi eksploitasi air tanah berlebih-lebihan dengan cara pembuatan zona bebas air tanah. Jadi ada area-area di Jakarta yang memang sudah dibatasi pengambilan air tanah. Itu berdasarkan peraturan gubernur ya yang sudah dikeluarkan, dan sayangnya tetapi di situ disebutkan bahwa yang dijadikan daerah zona bebas air tanah itu adalah Jakarta Pusat. Sementara kita tahu sebenarnya yang ambles itu Jakarta Utara, Jakarta Barat dan sebagainya. Artinya perlu ada perbaikan di situ. Nah, kenapa kemudian yang dijadikan zona bebas air tanah Jakarta Pusat? Karena memang daerah Jakarta Utara dan lainnya itu belum punya air pump ya. Sambungan-sambungannya itu belum ada? Belum ada. Belum. Artinya kalaupun masyarakat dibatasi tidak boleh menggunakan air tanah, lalu menggunakan apa kan ya, begitu? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Nah, kemudian kan kita dengar juga pemerintah Jakarta kan akan berusaha untuk memenuhi supaya seluruh Jakarta itu terpenuhi air tanahnya itu tahun 2029. Nah, saya sering sampaikan di berbagai forum dengan teman-teman di DKI juga bahwa kalau begitu setelah semua area Jakarta itu terpenuhi distribusi air pumpnya, kemudian zona bebas air tanah itu harus benar-benar dijalankan secara ideal berdasarkan kondisi amblesan yang ada. Karena amblesan tanah itu kan tidak semua terus ambles 10 cm. Beda-beda itu kan ya kondisinya. Tidak beda-beda, Ya. ada sebaran yang berbeda, dan itu yang harus kita jadikan dasar betul dalam rangka nanti membuat zona bebas air tanah, dan kemudian penurunan tanah itu bisa kita reduksi. Kalaupun kita buat Giant Seawall, tetapi eksploitasi air tanah tetap berlebih-lebihan, kan tanahnya tetap turun. Iya. Banjir pasti juga akan sering terjadi. Dan sebenarnya kalau kita buat Giant Seawall juga tidak ada jaminan bahwa Giant Seawall-nya itu juga tidak akan turun kan? Karena di dalam skenario pembuatan Giant Seawall juga di situ ada skenario Giant Seawall-nya itu tetap ada amblesan, tidak akan stabil gitu. Nah, tadi Mas Alif menyampaikan misalnya dengan cara menanam mangrove. Memang itu benar, saya setuju. Karena kalau ekosistem mangrove itu sehat, dia bisa menjadi dia bisa menahan sedimen itu ya, dan itu bisa meningkatkan level tanahnya 5 cm per tahun gitu. Dan saya kira itu sangat baik kalau bisa dilakukan. Oke, Kang Yayat? Saya agak sedikit kurang pas. Yang mana? Pertama, inkonsistensi itu terjadi. Antara? Tadi menyatakan zona untuk bebas air tanah di wilayah Jakarta Pusat. Sementara eksploitasi ruang yang paling tinggi itu Jakarta Utara. Mohon maaf ya, sebut aja PIK, Sunter, semua di situ hampir zona industri, zona perdagangan yang dikembangkan. Pertanyaan sekarang dari mana sumber airnya itu? Yang kedua, sifat industri, sifat wisata dan sebagainya, dia tidak mau nunggu lama. Pengambilan air tanah dengan kapasitas besar itu adalah langkah praktis.
Dan sekali lagi saya mengatakan pragmatisme itulah yang membuat masalahnya menjadi lebih parah. Seharusnya kan pemerintah memagari itu. Ya, siapa berani menghentikan investasi atas nama investasi? Justru kitalah yang merusak persoalan itu. Kurang apa sih tata ruang kita? Rencana-rencana perizinan pembatasan. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah pada penguasaan ruangnya. Kalau istilah kita mengatakan tata ruangnya jadi tata uang. Tanah saya di sini, saya mau bangun di sini loh. Saya lebih senang di tepi pantai misalnya, karena zonanya bagus. Tapi pertanyaannya dikasih izin atau tidak? Padahal wilayah utara itu sistem jaringan pelayanan air bersihnya masih jauh dari sempurna. Nah pertanyaan itu tadi, kalau ada inkonsistensi, itulah yang membuat persoalannya makin parah. Jadi pertanyaan lebih bagus sekarang ya, ketika bukti menunjukkan wilayah utara makin lama sering kebanjiran seperti kasus Ripik, masyarakat menengah ke atas move on sekarang nih. Pindah ke daerah yang lebih tinggi yang saya sebutkan 3T tadi, Tangerang Raya sama kabupaten kota-kota baru di situ. Untuk apa punya investasi miliaran? Tahu-tahu kena banjir, turun tuh nilai propertinya. Justru yang menjadi tantangan bagi kita adalah pengendaliannya itu bagaimana? Karena sekali lagi pada wilayah-wilayah yang sistem jaringan air bersihnya belum ada, apakah tidak bisa dihentikan misalnya? Justru yang besar-besar itu berada di situ. Mohon maaf, satu catatan lagi untuk Giant Sea Wall. Masalahnya bukan di laut, di daratan. Justru masalahnya di darat. Urbanisasi, penduduk yang meningkat, Jakarta tetap menjadi kota utama. Selama di darat kita tidak bisa menyelamatkan, arti Giant Sea Wall itu nggak akan maksimal. Karena justru banjirnya ada di darat, bukan di laut. Jadi kita tidak bisa menaruh sepenuhnya harapan hanya kepada Giant Sea Wall ya. Jadi seolah itu proyek yang raksasa sekali dan dengan anggaran yang luar biasa. Dengan anggaran yang besar tidak menjawab masalah kalau di daratnya itu tidak akan mampu menyelesaikan tidak mampu menyelesaikan masalah. Aku yakin lah, saya mengatakan tekanannya itu justru ada di daratannya. Tekanan ada di daratan. Mas Alif juga melihat seperti itu? Ya, kalau tadi wacana Giant Sea Wall sebagai solusi gitu, kami khawatir ini akan menjadi solusi yang palsu gitu ya. Karena belum tentu itu menjamin soal banjirop, kemudian pengendalian banjir di daratnya itu sendiri gitu ya. Dan paling tidak yang kami amati dari segi cost effectiveness, nah ini sangat fantastis gitu ya. Kalau AHY atau Menteri AHY bilang ini butuh 1.300 triliun gitu ya. Dan dari mana uangnya gitu. Dan kemudian ini juga pastinya akan berimplikasi terhadap keanekaragaman hayati gitu ya. Termasuk juga sosial ekonomi masyarakat. Berapa banyak nanti kampung-kampung nelayan yang ada di utara Jakarta yang akan terdampak. Kemudian dari 13 sungai yang ada di Jakarta, apakah itu akan hanya menjadi hambatan aliran sungai untuk menuju laut seperti itu. Dan menurut kami solusi yang paling tepat adalah yang harus didorong adalah solusi berbasis alam atau nature based solution tadi. Kami melihat pergub soal perlindungan dan pemanfaatan mangrove pun masih mangkrak dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Dan paling tidak menurut beberapa riset tadi, Giant Sea Wall tidak mungkin bisa menandingi arus kenaikan muka laut ya secara global yang kurang lebih 3 mm per tahun. Dan memang tadi tidak terkejar, tidak mungkin untuk terkejar seperti itu. Jadi kami harapannya adalah solusi berbasis alam yang harus dikedepankan seperti itu. Oke, baik. Pak Andri juga sudah bergabung di sini BMKG. Tampaknya dalam beberapa hari belakangan ini BMKG sibuk sekali ya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca OMC. Hari ini saja Pak Andri untuk di Jakarta ada 2 kali ya operasi modifikasi cuaca dilakukan. Bagaimana untuk besok? Apa mitigasi yang dilakukan BMKG bersama dengan Pemprov DKI Jakarta? Karena sampai besok perkiraannya masih cuaca ekstrim ya, hujan lebat akan terjadi. Jadi apa mitigasinya, Pak Andri? Betul Mbak Zilvia ya, besok Jabodetabek masih berpotensi hujan cukup ekstrim ya. Kami BMKG bekerjasama dengan Pemprov DKI mencoba untuk berupaya meminimalisir hujan yang terjadi melalui modifikasi cuaca. Namun perlu dicatat bahwa
modifikasi cuaca ini bukan berarti untuk menghilangkan atau menghentikan hujan sama sekali. Ya. Jadi modifikasi adalah untuk menurunkan intensitas curah hujan. Jadi kajian kami rata-rata sekitar 30% penurunannya. Dan tentunya ini harapannya dapat menekan dampak yang ditimbulkan, terutama risiko banjir dan juga genangan yang diakibatkan oleh tadi meningkatnya intensitas curah hujan yang terjadi. Demikian Mbak Sylvia. Hanya 30%, tapi sejauh ini sebetulnya bagaimana sih? Apakah modifikasi cuaca itu ditaburnya itu di mana itu supaya untuk bisa mengurangi atau pusatnya itu di mana, Pak Andri, supaya kita tahu sebetulnya itu ditabur di mana? Apakah di situ sudah titik yang dirasa paling tepat untuk bisa mengurai? Jadi modifikasi cuaca memang dilakukan dengan cermat ya, melihat dinamika atmosfer yang terjadi. Secara real time kami pantau melalui radar cuaca dan satelit BMKG, di mana di wilayah-wilayah yang artinya berpotensi meluas intensitas curah hujannya. Jadi kita coba akan luruhkan lebih dulu sebelum menguat ataupun sebelum awan-awan hujan itu meluas. Jadi artinya di sini ada langkah-langkah mitigasi untuk tadi meluruhkan hujan secara lebih dini, dan juga terus kita lakukan dan juga kita akan prediksi dalam misalkan beberapa jam ke depan di wilayah A, B, dan C yang kami pantau dari radar cuaca. Kemudian kita lakukan penyemaian tadi seeding di wilayah-wilayah yang kita prediksikan akan terus menguat pertumbuhan awan-awan hujannya. Namun di masa yang puncak musim hujan ini saya kira ini akan challenging sekali, sangat-sangat berat, karena kan sel-sel awan hujan terus bertumbuhan ya. Artinya tentu modifikasi cuaca yang kami lakukan hanya sebatas untuk mengurangi intensitas yang terjadi. Apabila juga ini apabila juga tinggi muka air laut yang di wilayah hilir pesisir ya sedang terjadi pasang gitu juga, ini juga akan tentunya meningkatkan potensi intensitas banjir atau genangan yang akan terjadi. Oke. Demikian, Mbak. Baik, challenging sekali ya Pak Andri ya. Apakah termasuk challenging soal anggarannya Pak Andri, sampai sekarang anggarannya cukup tidak itu kalau kita harus melakukan operasi modifikasi cuaca mungkin sampai bulan Februari nih Pak? Ya, kalau dari potensi hujan ya secara periode ya, artinya Januari ini kan merupakan puncak-puncaknya musim hujan di Jabodetabek ya. Kemudian akan berangsur-angsur nanti mulai melandai di bulan Februari. Tentunya modifikasi cuaca juga dilakukan dengan cermat, dievaluasi, dan juga sangat-sangat situasional. Artinya ketika memang potensinya menguat, dan tentunya juga ini kita akan lakukan, lalu juga apabila memang sama sekali tidak bisa dilakukan karena terlalu masifnya awan-awan hujan, mungkin juga kita tidak lakukan. Jadi saya kira itu yang yang saat ini bisa dilakukan konteks dalam rekayasa ataupun modifikasi cuaca ya. Jadi mohon untuk dapat dipahami bersama, artinya bahwa modifikasi cuaca tidak sepenuhnya benar-benar menghentikan hujan atau sebagai langkah yang tunggal ya, artinya yang langkah tunggal untuk memitigasi potensi bencana. Ini hanya sebatas untuk bagaimana menurunkan intensitas curah hujan. Misalkan ketika diprediksikan sangat lebat, mungkin bisa kita turunkan menjadi lebat. Lalu ekstrim mungkin bisa hanya sangat lebat, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. Yes, itu mungkin poinnya di situ Mbak Zilvia. Baik.
Pak Andri, mudah-mudahan usaha-usaha BMKG betul-betul bisa mengurangi ya dampak dari cuaca ekstrim ini. Terima kasih ini Pak Andri sebagai sudah bergabung. bagian dari upaya, Ya. Mbak Sylvia. Ya, terima kasih telah mewanti-wanti kami. Semoga masyarakat bisa waspada dengan informasi ini. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung di Kontroversi. Dan pemirsa, kami masih akan ada satu segmen lagi untuk membahas. Jadi kerugian ekonomi dan sosial timbul akibat banjir yang terus melanda Jakarta. Bukan hanya Jakarta sebenarnya, tapi juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, adakah sebetulnya solusi untuk semua persoalan itu? Tapi pastinya bukan solusi untuk kita bisa hidup berdampingan dengan banjir ya, dengan bencana ya. Jadi apa Pak Jeko solusinya? Ya, saya melihat tidak ada satu solusi yang tepat ya. Ya. Harus ada banyak solusi. Pertama misalnya gini, tentang penurunan air tanah. Itu harus segera bisa diatasi dengan cara ya masyarakat harus tidak boleh mengambil air tanah lagi. Oke, itu satu. Itu satu ya. Kemudian giant wall mungkin bisa menjadi semacam solusi sementara juga ya. Karena memang faktanya bagian utara kan memang Jakarta Utara sudah di bawah air laut ya. Kemudian yang lain juga kita harus menjaga betul supaya drainase Jakarta itu tetap terjaga dengan baik ya. Kalau memang dia terjadi sedimentasi harus dikeruk rutin gitu ya. Kemudian tata ruangnya juga harus ditata lagi sedemikian rupa dan Masih bisa itu? Atau sudah terlambat kalau mau menata ruangnya? Ya tidak ada cara lain, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, kemudian relokasi besar-besaran berarti dong? Bisa jadi itu harus kita lakukan ya, karena kita harus petakan juga sebenarnya peta risiko bencana Jakarta itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang harus kita ingat di daerah hulu juga harus kita kendalikan ya. Jakarta sendiri kan dia sering dapat banjir kirim. Ya, dia kan Jakarta itu kan daerah hilir yang tentu sangat tergantung juga dengan apa yang terjadi di hulu. Kalau di hulu terus dieksploitasi, terjadi perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman dari yang tadinya hutan dan sebagainya kan tentu makin parah gitu. Jadi memang solusi untuk mengatasi Jakarta harus harus banyak solusi komprehensif dan melibatkan area-area lain di luar Jakarta. Terima kasih Pak Jeko. Mas Alif? Ya, tentunya harus ada solusi yang mengakar dan terintegrasi gitu ya. Mengingat tadi Jakarta itu kan sebenarnya bagian dari ekosistem daerah aliran sungai gitu ya. Tentu kita tidak bisa melupakan hulu gitu ya. Baru kemudian berbicara juga hilir seperti itu. Dan kemudian solusi yang harus mungkin dikedepankan tadi, jangan sampai kita terjebak pada solusi yang palsu. Giant wall, ya perlu ada kajian yang komprehensif gitu ya, harus saintifik. Kemudian solusi yang berbasis alam juga harus dikedepankan. Perlindungan soal ekosistem laut, ekosistem yang di perairan pesisir gitu ya, itu tentunya harus didukung juga dan harus dijaga dan paling tidak itu berkontribusi positif terhadap mencegah adanya banjirop dan ini dari segi cost effectiveness ya paling efektif gitu ya, tidak perlu biaya yang sangat-sangat fantastis seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Alif. Dan terakhir Kang Yayat. Nah, saya ingin tahu angka 2,3 triliun yang dibuat Pemprov itu akan buat apa? Ketika angka dikeluarkan, outcome-nya apa? Jadi bisa mereduksi nggak masalah yang ada? Ini belum terbuka. Yang kedua, pendekatan itu tadi, jika akan mengoptimalisasi pengendalian, misalnya normalisasi, ada nggak backup untuk relokasi? Zaman Pak Ahok dulu misalnya, ketika akan dilakukan normalisasi, kita dukung misalnya dengan konsep 50.000 unit rumah susun. Ya, 10 tahun, setiap tahunnya 10.000, 10.000, 10.000. Sehingga relokasi itu tidak menimbulkan gejolak di dalamnya. Terus yang menarik adalah berani nggak pimpinan daerah melakukan kebijakan yang agak ekstrim. Apa tuh? Seperti KDM lakukan, mohon maaf nih, di Jawa Barat. Ketika terjadi banjir, hentikan perizinan pembangunan perumahan dulu. Nah, itu satu. Petakan dulu. Kedua, lakukan gerakan penghijauan. Jadi ada hal yang dikaitkan dengan aspek pengendaliannya. Di sini yang paling lemah kita untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian sebagai cara itu. Seperti contoh, hentikan pengambilan air tanah secara berlebihan pada zona yang sudah dianggap rawan. Jadi harus ada beberapa langkah yang memang keputusannya tuh saat itu juga. Saat itu juga. Pengendalian itu ya. Langsung. Oke, baik. Terima kasih Kang Yayat, Pak Jeko, dan juga Mas Alif sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, banjir adalah
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.